Sampai ayatnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang keempat, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjian. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana Musa diutus sama Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tetapi di satu sisi, kalau saudara melihat, tanah Mesir itu adalah tanah yang menjanjikan, ya. Karena pada waktu mereka kelaparan, Tuhan memakai Mesir untuk memelihara mereka. Tetapi yang menjadi masalahnya, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas bahwa sebetulnya yang menjadi keinginan Tuhan, mereka ada di Mesir itu tidak terlalu lama, ya. Tetapi ternyata Mesir sudah menjerat mereka. Mesir sudah jadi jerat mereka. Dan saya mau katakan juga bahwa sama halnya dengan kekayaan, sama dengan keberhasilan hidup, saudaraku. Bahwa keberhasilan hidup itu Tuhan berikan kepada kita. Ada amin, saudara, ya? Kekayaan, kenikmatan, keberhasilan hidup. Saya boleh katakan itulah Mesir. Tetapi yang saya mau katakan, bagaimana kita tidak boleh terjerat sama yang hal seperti ini. Kita tidak boleh terjerat sama yang namanya keberhasilan hidup, kekayaan, ya, materi dan lain sebagainya. Kita tidak boleh terjerat, saudara. Tetapi kenyataannya memang ini bukan sesuatu yang mudah, di mana kita menikmati Mesir, tetapi kita tidak boleh terjerat, tidak boleh dijerat sama Mesir. Itu bukan sebuah perkara yang mudah. Kita pengen menikmati Mesir, tetapi saudaraku, hal yang lain, satu sisi yang lain, kita tidak boleh dijerat sama Mesir. Karena kekuatan Mesir ternyata hebat sekali. Kekuatan Mesir itu seperti perangkap yang kemudian ketika kita masuk, kita nggak bisa keluar lagi. Kekayaan itu seperti perangkap di mana ketika kita masuk, kita menikmatinya, kita nggak bisa lepas dari kekayaan. Ini yang saya lihat, bahwa kekayaan itu bukan haram, bahwa keberhasilan hidup itu bukan haram. Tetapi masalahnya di sini adalah bagaimana kemudian ketika kita menikmati keberhasilan, ketika kita menikmati keberkatan, ketika kita menikmati yang namanya kesuksesan hidup, tetapi kesuksesan hidup itu gak boleh menjerat kita. Dan itu bukan perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang gampang. Kita bisa bicara itu ketika apa? Ketika kita belum menikmati yang seperti itu. Tapi coba kalau kita sudah menikmati yang namanya kelimpahan, wah. Israel di Mesir mendapatkan kelimpahan karena mereka punya siapa? Mereka punya Yusuf, sudah. Segala fasilitas tersedia, segala apa yang mereka butuhkan tersedia. Ada privilege yang mereka dapatkan ketika mereka ada di Mesir karena adanya Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Dan adanya sejarah yang masih diingat gitu, saudara. Tapi ketika Fir'aun ini berubah, ya, kemudian muncul Fir'aun yang tidak mengingat nama Yusuf, maka ini jadi masalah. Ini yang saya mau sampaikan. Ini yang firman Tuhan mengingatkan kepada saya, saudara kita semua, bahwa di satu sisi kita boleh menikmati, tapi di satu sisi yang lain, kekayaan, keberhasilan hidup seperti jerat buat kita, seperti perangkap buat kita. Ketika kita masuk, dan bisa jadi kita nggak bisa keluar lagi. Seperti yang dialami oleh Israel. Israel menikmati Mesir,
Tetapi satu saat Mesir jadi jerat, Mesir jadi kurungan buat mereka. Mesir menawan mereka. Mesir mengelabui mereka. Dan ketika mereka mau keluar, sulit. Itu yang saya dapatkan, saudaraku. Ada seorang yang hebat, seorang yang hebat. Kalau kita baca dalam kitab Ester, Bapak Ibu Saudara, kitab Ester pasal yang ke-10, kita lihat bersama. Ester pasal yang ke-10. Ada seorang yang hebat, yang juga mengalami hidup yang seperti itu, pengangkatan, kemuliaan, tetapi dia punya satu sikap hati yang berbeda. Ini saudara yang kita mau belajar dari kisah seorang yang bernama Mordekai. Ester pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan dia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Kalau sudah lihat kitab Ester, bagaimana cerita tentang orang-orang Yahudi ingin di genosida, saudara, ingin dimatikan semuanya, ya, karena seorang Haman yang benci sama seorang Yahudi Mordekai, tetapi ngerempet kemana-mana. Tetapi kita nggak usah ngebahas itu, saudara, membahas itu. Tapi yang kita lihat bagaimana Mordekai, ya, Mordekai paman dari Ester, ya, saudaraku. Kemudian karena kepahlawanannya, karena keberaniannya, karena hal yang dia lakukan buat kerajaan Media dan Persia ini, dia diangkat jadi orang kedua. Ternyata hebat. Ester jadi ratu, tetapi Mordekai jadi orang kedua, ya. Dan itu dicatat, gitu, sudah. Itu dicatat di sejarah Media Persia bahwa seorang Yahudi yang bernama Mordekai pernah menjadi orang kedua dari seorang raja yang bernama Ahasveros. Ahasveros ini raja gede, sudah. Makanya dia disebut Media Persia. Media Persia itu satu kekuasaan yang berbeda. Media, Persia. Tapi karena dia kekuasaannya hebat, ya, peperangan kekuatan tentaranya hebat, dia bisa menguasai yang namanya Media. Ya. Kerajaan Media itu, saudaraku, itu dia kuasai, jadi gede banget. Kalau saudara baca, saudaraku, kerajaan Ahasveros itu sampai India, dari India sampai Afrika. Bayangkan, saudara, India kan adanya di Asia dan Afrika dia kuasai. Ini raja besar, ya, ini raja agung, saudara. Dan Ahasveros jadi orang kedua, saudara, di kerajaan Media Persia, wakil daripada Raja Ahasveros. Tapi coba kita lihat, saudara, Nehemia pasal 7. Nehemia pasal yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-7. Kalau saudara baca, saudaraku, ya, kita tidak usah baca semua. Tapi kalau saudara baca perikop dari ayat yang keempat adalah daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Ya. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Ayat yang ke-7 saja kita baca, saudara. Ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Mereka datang bersama-sama Serubabel, Yesua, Nehemia, Asaria, Raamia, Nahamani. Cukup sampai di situ.
Salah satu orang yang pulang, salah satu orang yang terpanggil untuk membangun, karena Nehemia ingin membangun yang namanya tembok Yerusalem yang runtuh, saudara. Salah satu yang pulang, yang terpanggil untuk kembali ke tanah airnya, kembali membangun negerinya, saudaraku. Siapa, saudara? Mordekai. Dia sudah punya fasilitas. Dan fasilitas orang kedua di kerajaan yang hebat seperti itu kayak apa? Ya. Kenikmatan yang seperti apa yang dia sudah dapatkan? Kemudahan-kemudahan yang seperti apa? Fasilitas-fasilitas yang seperti apa? Tentunya yang hebat-hebat, saudara. Ini kerajaan besar. Ini kekuasaannya luas sekali. Tetapi hebatnya Mordekai, dia nggak lupa, saudara. Amin, saudara. Dia nggak bisa dijerat sama yang namanya fasilitasnya kerajaan Media Persia. Dia nggak tertawan hatinya. Susah, saudara. Nanti kalau sudah baca kitab Nehemia, nanti kita masuk di kitab Nehemia, masuk kembali ke Yerusalem itu, aduh, tantangannya gede. Bangun tembok, belum lagi orang-orang Yahudi yang tertinggal juga tadinya nggak setuju sama mereka. Belum lagi ada orang-orang yang lainnya yang memberontak, yang melawan, yang nggak setuju, yang mau bikin jahat sama mereka. Tapi Mordekai kembali. Mordekai, saya percaya dia disediakan wakil presiden tuh, saudara, punya istana wakil presiden, ada rumah wakil presiden. Nah, ini wakil raja, orang kedua, tentunya ada istana tersendiri dengan segala fasilitas yang hampir sama yang namanya raja. Ya gampang. Lalu kemudian ketika Nehemia terpanggil, untuk, karena dia mendengar temboknya Yerusalem runtuh, dia terpanggil, lalu dia kasih tahu sama beberapa orang, saya mau balik, kalian mau ikut nggak? Salah satunya dia cerita sama Mordekai. Lalu kemudian Mordekai terpanggil untuk kembali ke Yerusalem. Tapi masalahnya apa? Dia harus tinggalkan semua fasilitas itu. Ini sama-sama jadi perenungan kita. Tuhan mau kita punya sikap hati seperti Mordekai. Ada amin, saudara. Tuhan mau kita punya hati, saya punya hati, sikap hati seperti Mordekai. Tuhan mau saudara punya sikap hati seperti Mordekai. Kenapa kemudian Mordekai dipercayakan begitu luar biasa sama Tuhan? Karena memang dia punya sikap hati yang Tuhan lihat, dia punya kejelasan. Kenapa Daniel, saudara, Daniel diangkat jadi orang kedua juga, saudara? Ya, kenapa? Karena Daniel juga punya prinsip hidup yang benar. Dia punya kepastian dalam hidup ini. Dia nggak gampang yang namanya tolong kita, saudara. Karena ternyata tidak gampang. Makanya saya pernah katakan bahwa kemiskinan bisa membuat kita lebih setia sama Tuhan. Tapi kekayaan lebih kuat untuk membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita berdoa, bukankah kekristenan juga ngajar sama kita bahwa ada keberkatan, ada kelimpahan, ada keberhasilan. Tapi di sisi yang lain, saudara, itu bisa jadi jerat buat iman kita. Itu bisa jadi pembunuh buat setia kita sama Tuhan. Itulah sebabnya kita harus memiliki yang namanya prinsip hidup, kepastian hati dalam hidup ini, bahwa Tuhan segalanya buat kita. Amin, saudara. Tuhan segalanya buat kita. Bahwa itu boleh, ya kita nikmati boleh, tetapi itu semua nggak boleh jadi jerat buat kita sampai kita lupa segalanya. Mordekai nggak lupa panggilan hidup. Dia nggak lupa Yerusalem, tempat kelahiran.
mungkin bukan tempat kelahirannya sudah, bukan. Karena mereka lahir di situ, karena kan 70 tahun, ya. Kan mereka ada di Babel 70 tahun, sudah. Tapi dia terpanggil, sudah. Dia tahu tugasnya, dia tahu apa yang harus dikerjakan. Kadang-kadang ketika kita dilimpahi dengan segala sesuatunya, kita jadi lupa ibadah, lupa Tuhan, lupa semuanya. Bahkan di tengah-tengah kelimpahan kita lupa memberi. Di tengah-tengah kelimpahan kita lupa melayani. Bahkan ketika kita kekurangan, kita seringkali ingat yang namanya memberi itu, sudah. Kita ingat yang namanya mengutamakan Tuhan. Waktu dalam kekurangan kita lebih ingat yang namanya memberi yang terbaik bagi Tuhan, ibadah yang terbaik, ujian yang terbaik, waktu yang terbaik. Tapi di tengah-tengah kelimpahan, dia seperti punya apa ya? Dia seperti ada hawa racun yang melumpuhkan syaraf-syaraf iman kita. Sampai kita udah gak punya lagi gairah untuk beribadah, gairah melayani, gairah berdoa, gairah baca firman. Oh, ini serius, sudah. Ini serius. Firman ini buat kita semua kok. Ya. Satu sisi Tuhan pengen memberkati kita, satu sisi Tuhan pengen mempercayakan kita sesuatu yang luar biasa. Ada amin, saudara. Tapi satu sisi yang lain, saudara. Makanya apa? Kemuliaan itu, ya saudara, kemuliaan itu dalam bahasa aslinya disebut gadol. Gadol itu berat, gadol itu beban, gadol itu apa namanya? Masa, apa namanya? Ya, satu beban. Jadi ternyata nggak gampang untuk seseorang menerima gadol itu, menerima kemuliaan itu. Kenapa? Karena kemuliaan itu berat, punya bobot yang seringkali melelahkan kaki iman kita. Aduh, capek. Satu sisi kita rindu gadol itu, kemuliaan itu dipercayakan kepada kita. Ada amin juga. Dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara, dalam apapun juga. Kita rindu supaya ada gadol, ada kemuliaan Tuhan, bukan? Yang dipercayakan kepada kita. Kemuliaan itu bicara banyak hal, saudara. Keberhasilan. Tapi gadol itu bobot, gadol itu berat, gadol itu beban. Nah, berapa banyak orang akhirnya apa, saudara? Nggak kuat. Akhirnya apa? Tergeletak. Bukan karena masalah, tergeletak karena apa? Karena kemuliaan. Sama, saya saudara sama, kita semua sama. Kita punya potensi yang besar untuk apa? Dijerat sama yang namanya kekayaan, sama yang namanya keberhasilan. Itulah sebabnya tiap hari kita harus pastikan hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Amin, saudara. Setiap hari kita harus cek seperti apa hati kita semua. Kita harus cek lagi seperti apa cinta kita sama Tuhan. Untuk mempercayakan segala sesuatu yang hebat, untuk memberikan gadol itu kepada saya, kepada saudara, itu perkara mudah. Amin, saudara. Iya, bagaimana Mordekai itu, saudara? Mordekai itu cuma orang yang ada di pinggir pintu gerbang, duduk kerja. Kalau saudara baca, saudara, ya kita pesan kerjaan Mordekai itu cuma duduk di pintu gerbang. Coba, pengangguran duduk di pintu gerbang. Nah, si Haman itu, saudara, Haman kalau datang orang pada sujud. Nah, si Mordekai itu nggak mau sujud, ya, agak bandel nih orang. Ceritanya cuma kayak gitu. Tapi Mordekai itu orang yang pengangguran, saudara. Penganggur, namanya juga budak, namanya juga tawar. Di pinggir cuma diem, nggak ngerjain apa-apa, ngerumpi, ngobrol sama orang-orang. Pasal yang tadi, saudara, ya, kitab Ester menceritakan dia jadi orang nomor 2 dari kerajaan Media Persia. Artinya terlalu mudah Tuhan membalikan hidup saya dan saudara. Ada apa, saudara?
Dari susah jadi senang itu terlalu gampang. Mengangkat kita sedemikian cepatnya itu terlalu gampang. Tapi yang jadi masalahnya adalah semudah itukah kita bisa mempertahankan iman kita ketika perubahan itu terjadi? Kita waktu saya baca tentang Ayub, hebat Ayub. Ya, Ayub tuh hebat. Kenapa? Dia orang yang kaya. Dia orang yang kaya, budaknya banyak. Tapi dalam beberapa saat, saudara, kekayaannya lenyap. Kekayaan lenyap begitu. Nggak cukup sampai di situ. Iblis itu datang, yang pertama itu datang, ya. Diambil katanya itunya, pagar. Diambil pagar, dihabisin Ayub. Nggak cukup, saudara. Itu setan tuh begitu. Setan tuh nggak pernah puas. Setan datang lagi, iblis datang lagi sama Tuhan. Dia minta Tuhan bangga lagi, karena di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah kegagalannya Ayub nggak menyalahkan Tuhan. Iblis bilang begini, ya iya, kulit ganti kulit katanya. Coba kalau orang diganggu kesehatan, dia pasti berontak. Tuhan bilang, coba you lihat, Tuhan kayak taruhan. Akhirnya apa? Diambil lagi pagar perlindungan buat tubuhnya Ayub, buat kesehatan Ayub. Diangkat, dihabisin sama setan. Bara di mana-mana. Bara itu kayak bisul gitu, sudah. Apa itu? Bara di mana-mana, sampai firman Tuhan bilang, Ayub kalau mau ngilangin rasa sakitnya, dia atasi dengan rasa sakit lagi. Itu ada metode begitu. Orang ngalamin rasa sakit tapi dibikin sakit yang baru supaya rasa sakit ini hilang. Dia ambil beli, dia gosok itu kulitnya, lukanya, berdarah. Tapi dia tidak memberontak, dia tetap setia sama. Tapi saya mau bilang begini, Ayub itu sudah melewati kelimpahan dan kemiskinan. Iya kan? Ayub sudah melewati dua hal. Dan Tuhan mau kita juga mampu bisa melewati yang namanya kemiskinan dan kelimpahan. Iman kita tidak goyah. Amin, saudara. Ketika Tuhan percayakan, izinkan kemiskinan, kegagalan datang. Yang hebatnya yang saya baca dalam kitab Ayub, Ayub tidak mengeluh. Dia bilang begini, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku akan pulang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kita diambil sedikit sewak, ada edan. Iya kan? Kita ngalamin sesuatu ada semangat dulu, semangat apa? Hebat. Maksudnya gini loh, saudara. Kita minta kekuatan Tuhan supaya kekuatan itu menjadi bagian saya dan saudara. Melewati, ketika kita harus melewati dua bagian dunia yang berbeda ini, dua pengalaman hidup yang berbeda, kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya kekuatan kita nggak ada, cuma kekuatan kita di dalam Tuhan ada. Amin. Itulah sebabnya saya cuma bilang begini, cek terus tiap hari. Itu kuncinya buat saya. Cek terus tiap hari. Hari ini adakah hati kita masih melekat sama Tuhan? Ataukah hari ini hati kita sudah melekat kepada kekayaan? Waktu buat Tuhan sudah nggak ada. Udah nginget Tuhan aja ngucap syukur, terima kasih. Udah nggak ada. Waktu kita ngelihat barang-barang kita, nggak ada ucapan syukur, ada dulu. Kurangnya, perlu alikoin dua kirmani, bagus ya. Oh, hidup ini hanya karena anugerah Tuhan, saudara. Amin, saudara.
Hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah sikap hati seperti ini yang Tuhan temukan dalam hidup saya. Sikap hati yang seperti Mordekai ini juga yang Tuhan temukan dalam hidup saya. Tuhan pakai Mesir untuk memelihara kita, Tuhan pakai dunia untuk memelihara kita. Tapi hati-hati, jangan sampai kita terjerat sama yang namanya Mesir. Kita terjerat sama yang namanya kekayaan dunia ini. Sampai apa? Sampai kerinduan untuk keluar dari Mesir sudah gak ada lagi. Sampai akhirnya satu saat ketika kita sadar kita pengen keluar, udah gak bisa. Ketika dunia sudah menguasai dan mengambil semua yang ada pada kita, ya, karena akhirnya dunia itu menipu sudah. Mesir itu menipu, ya. Setelah dikasih, habis itu dijerat, diperbudak. Itu caranya dunia. Dan ketika kita sadar, ketika kita sudah sengsara menderita, kita pengen keluar, oh nggak bisa, enak aja. Kata dunia seperti itu, enak aja, nggak bisa. Kamu harus menderita sampai mati, kamu harus jadi budak sampai mati. Firman ini datang sama saya dan saudara, supaya jangan sampai hati kita, jangan sampai hidup kita tertawan oleh yang namanya dunia. Yang kita pikir menguntungkan. Akhirnya apa? Dia jadi jerat buat kita. Tolong kita Bapak Ibu Saudara, ya, supaya firman ini tidak boleh mengingatkan saya dan saudara. Ya. Enggak salah kalau kita berdoa, Tuhan berkati si usaha saya. Enggak salah. Apakah salah? Tuhan kasih terobosan sih dalam pekerjaan saya. Adakah salah? Tapi sisi yang lain, kita harus tetap berdoa. Tapi biar tetap uang saya, hidup hati saya melekat sama Tuhan. Amin. Berkati saya Tuhan, tapi jangan biarkan hati saya nempel sama berkat. Kasih pekerjaan sama saya yang hebat-hebat, tapi jangan biarkan hati saya melekat sama pekerjaan. Tapi hati saya tetap melekat sama Tuhan. Biar itu jadi doa kita, ya. Karena Tuhan lihat kerinduan kita, ya. Tuhan gak lihat kemampuan kita, karena kita pasti gak mampu sih. Kalau Tuhan lihat ke hati kita seperti itu, nanti Tuhan yang kasih kemampuan sama saya dan saudara. Amin saudara, ya. Untuk kuat gak gampang. Untuk kuat itu tuh bukan bagian kita. Maksudnya bukan, maksudnya nggak bisa kita tuh sekuat-kuat kita nguat-nguatin diri, nggak bisa. Kita butuh anugerah kekuatan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Makanya biar hati itu dilihat sama Tuhan, hati yang nggak mau melenceng, hati yang nggak mau melekat sama dunia ini, hati yang nggak mau melekat sama yang namanya harta benda. Nggak salah. Kita dilimpahi keberkatan, nggak salah. Tapi yang salah kalau hati kita sudah lepas dari Tuhan dan hati kita melekat sama sampai Tuhan, ada Tuhan, gak ada Tuhan, gak ada arti lagi dalam hidup kita. Ada Tuhan, gak ada Tuhan, udah ngepet. Dulu kalau gak ibadah, hati itu gak enak. Tapi sekarang gak ibadah, enak-enak aja. Enjoy. Dulu kalau nggak doa pagi, aduh kayaknya tuh sepanjang hari tuh. Saya pernah melakukan sebuah kebodohan. Saya pernah ngalamin kayak gini waktu sekolah kita. Setiap kali kalau saya belum berdoa nih saudara, tiap hari kalau saya belum berdoa, hati saya nggak enak, gelisah. Sampai saya bilang minta sama Tuhan, gua apa sih hati seperti ini? Bego kan saudara, bodoh banget. Tapi untung Tuhan nggak buang saudara. Tuhan gak angkat, ya. Tuhan kayaknya nggak enak banget gitu kalau belum berdoa tuh sudah kayak dikejar, kayak punya utang. Saya pernah berdoa begitu, tapi untungnya Tuhan nggak dengar doa saya. Hebat kalau hati masih punya, kalau saudara masih punya hati seperti itu tuh tandanya tuh saudara masih hidup melekat sama Tuhan. Kalau sudah nggak ibadah, aduh, enak ya, kenapa ya? Kadang-kadang kita nggak tahu sendiri saudara, tapi apa
Apa ya? Belum minum vitamin tak tensi mana tak duduk. Saudara belum doa, saudara belum baca Alkitab. Nah makanya dikejar. Nah yang berbahayanya tuh, kalau kita udah nggak baca Alkitab, nyaman-nyaman aja. Ya. Asal drakor nggak ketinggalan gitu saudara. Kalau drakor ketinggalan, aduh pribadi gagian tuh ngebut karena pengen nonton drakor. Nah itu yang bahaya, maaf saudara. Kalau kita nggak ibadah, terus nyaman-nyaman aja, nyantai aja, nah itu yang bahaya. Dan kalau kita terus biasakan, akhirnya apa? Rasa itu nanti hilang sendiri. Makanya kita nggak ibadah, ya biasa-biasa baik. Kita nggak doa, ya biasa-biasa. Nah itu yang mengerikan. Kita mulai terjerat. Ini firman buat kita, firman buat saya, firman buat kita semua. Hidup kita harus terus melekat sama Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan adalah sumber hidup kita. Tuhan sumber hidup kita.